Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, Okay, let's go. saya akan menjelaskan tentang pengertian kajian sosiologi perencanaan dalam tenaga kerja. Apa sih itu? Apa ya? Jadi, pengertian kajian sosiologi perencanaan tenaga kerja adalah yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dan dunia kerja untuk memahami pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan juga pendidikan. Dan di sini ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya mengetahui hubungan antara struktur sosial dan kesempatan kerja. Manfaatnya untuk membantu pemerintah dan lembaga perencanaan memahami perilaku sosial tenaga kerja. Dan juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, perencanaan tenaga kerja menjadi inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial. Dan dampak negatifnya, kebijakan tenaga kerja tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Melewati Ragompi dengan NIM C10124066. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kajian sosiologi dalam pengupahan. Secara umum, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam sosiologi, pengupahan dipandang sebagai bagian dari hubungan sosial antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, pandangan sosiologi terhadap pengupahan. Dari sudut pandang sosiologi, upah tidak hanya soal ekonomi, upah juga mencerminkan relasi sosial dan kekuasaan. Selain itu, pengupahan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, serta berfungsi sebagai simbol status sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan yaitu faktor struktural, faktor sosial, dan yang terakhir faktor budaya. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan ketimpangan upah, seperti perbedaan antara pekerja formal dan informal, laki-laki dan perempuan, atau antar wilayah. Sistem pengupahan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong produktivitas ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izman Mahaudin. Saya akan menjelaskan apa itu ekonomi rasional. Ekonomi rasional adalah cara berpikir dan bertindak secara logis dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh manfaat atau keuntungan maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh tindakan ekonomi rasional. Yang pertama yaitu petani menanam padi harga jual tinggi, konsumen membeli barang berkualitas dengan harga terjangkau. Adapun kendala dalam bertindak rasional yang mestinya kita harus ketahui, yang pertama kurang informasi, pengaruh emosi dan iklan, tekanan sosial ikut tren, selanjutnya terbatasnya waktu dan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyani Rahman dengan NIM C10124115. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kajian sosiologi dalam ekonomi moral. Nah, apa sih ekonomi moral itu? Ekonomi moral adalah pandangan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya didasarkan pada keuntungan materi semata, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Artinya, ekonomi tidak hanya mencari laba, melainkan juga memperhatikan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tujuan ekonomi moral. Tujuan utama ekonomi moral adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi, di mana setiap individu tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Adapun peran sosiologi dalam ekonomi moral, yaitu sosiologi dapat membantu kita memahami bagaimana nilai, norma, dan hubungan sosial memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan sosial, kita bisa melihat bahwa keputusan ekonomi seseorang seringkali dipengaruhi oleh budaya, agama, tradisi, dan struktur sosial, bukan hanya oleh
strategis bisnis semata, tetapi karena adanya hubungan sosial dan nilai moral gotong royong. Kesimpulannya, dari kajian sosiologi, kita belajar bahwa ekonomi bukan hanya sekedar angka dan uang, tetapi juga tentang manusia, nilai, dan moral. Ekonomi moral mengingatkan kita bahwa keseimbangan antara keuntungan dan keadilan sosial adalah kunci bagi pembangunan